Jadi di dalam minyak zaitun itu ada zat antiinflamasi. Nah, efek antiinflamasi ini ternyata memberikan manfaat sehingga seseorang itu tidak terkena hipertensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Abu Yusuf dalam podcast Habat Sehat Nabawi. Very simple, sangat mudah. Penggunaan zaitun ini bisa mencegah terjadinya hipertensi. Semakin bagus takwanya, semakin bagus imannya, insya Allah Allah mudahkan. Habatus sauda ya, nanti akan banyak ada. Hari ini hari yang berbahagia, kita akan membahas mengenai zaitun ya, zaitun terkait dengan masalah hipertensi. Masalah hipertensi juga banyak sekali dialami oleh terutama umur di atas 30 ya mungkin ya dok ya. Dan hipertensi ini sering kemudian menyebabkan masalah-masalah seperti jantung, stroke dan lain sebagainya ya. Dan saya lihat makin hari ini semakin muda dok orang punya tekanan darah tinggi. Ini saya nggak tahu nih dok, saya mungkin akan bertanya juga gitu ya. Umur muda tapi sudah punya tensi di atas 140 gitu ya. Itu bisa jadi juga karena mungkin pola makan, pola hidup dan lain sebagainya gitu ya. Nah tapi kita nggak akan bahas itu dok, kita akan bahas justru bagaimana zaitun ini yang kita sudah kenal begitu lama ini ternyata bermanfaat untuk mengatasi hipertensi ya, yang selama ini kita tahu zaitun di mana-mana, mungkin kita lihat di supermarket juga ada, di mana-mana ada produk zaitun gitu ya. Ternyata itu bisa menjadi solusi terhadap masalah hipertensi. Nah, kita akan bahas itu. Mungkin dari yang pertama saya tanyakan terkait dengan masalah sebetulnya fakta-fakta mengenai hipertensi dulu dok, dan bagaimana kemudian zaitun itu cara kerjanya bagaimana sehingga dia bisa membantu mengatasi hipertensi. Memang riset awal kenapa zaitun dihubungkan dengan penyakit hipertensi ini dikaitkan dengan kebiasaan diet Mediterranean. Jadi diet Mediterranean itu orang meneliti menu apa yang ada di kalangan orang-orang Mediterranean sehingga mereka itu sedikit sekali kasus hipertensi terjadi di sana. Nah, salah satu yang kemudian disimpulkan adalah karena konsumsi zaitun. Nah, kemudian ditelitilah oleh para peneliti apa yang menjadi sebab zaitun ini bisa mencegah orang terkena hipertensi. Nah, ada beberapa zat di dalam minyak zaitun ini yang kemudian diduga, karena memang ini masih terus diteliti. Yang pertama adalah antioksidannya. Antioksidan ini yang akan nantinya berpengaruh kepada tekanan darah. Ya, itu ya, kalau itu clear memang minyak zaitun ini antioksidannya memang tinggi. Itu yang pertama. Kemudian kandungan fenol ya, itu juga termasuk tinggi. Ini juga bisa mencegah terjadinya tekanan darah tinggi. Kemudian selain itu pengaruh antiinflamasi. Jadi di dalam minyak zaitun itu ada zat antiinflamasi. Nah, teori tentang antiinflamasi sampai kemudian mencegah hipertensi ini memang agak rumit, agak panjang. Tapi intinya efek antiinflamasi ini ternyata memberikan manfaat sehingga seseorang itu tidak terkena hipertensi. Kemudian yang lainnya adalah kandungan asam lemak tak jenuh. Nah, ini tidak hanya hipertensi, bahkan termasuk kolesterol, trigliserid dan yang lainnya. Ini juga diduga turut andil dalam mencegah hipertensi. Nah, beberapa riset meneliti apakah ini bisa jadi obat. Obat itu maksudnya kalau yang diteliti ini adalah korelasi diet Mediterranean yang setiap hari mereka konsumsi zaitun rutin. Ternyata pada usia tertentu mereka ini tidak terkena hipertensi. Nah, apakah ini bisa digunakan untuk mereka yang sudah terlanjur gitu ya, terlanjur terkena hipertensi. Apakah ini bisa kemudian membantu menurunkan tensi? Gitu ya? Nah, ini memang risetnya masih terus dilakukan. Tetapi pada level hipertensi yang ringan, ya, itu masih bisa ditolong dengan konsumsi rutin walaupun efeknya bukan seperti obat hipertensi. Maksud saya,
Misalnya ada orang tensinya 150, terus minum minyak zaitun misalnya 4 sendok atau 5 sendok misalnya, terus tensinya turun. Tidak seperti itu kerjanya. Sehingga orang yang berharap misalnya tensinya tinggi ya, terus kemudian berharap dengan minum zaitun dengan akan minyak zaitun, turun. itu cara berpikir yang salah gitu ya. Karena beberapa riset yang dilakukan adalah itu dikerjakan dari sejak muda yang belum terkena hipertensi, sehingga ketika tuanya itu mereka terbebas dengan riset-riset yang tadi disebutkan dan sebab-sebab apa kenapa ini tidak terjadi hipertensi. Kalau tadi antioksidan dan fenol itu dia memang tidak membantu langsung menurunkan itu, Dok? Banyak faktor yang karena ada satu hipertensi yang kita sebut sebagai hipertensi esensial. Hipertensi esensial ini memang masih apa ya, menjadi PR dan masih terus diteliti, karena ketika seseorang ada hipertensi esensial ini memang harus minum obat terus. Nah, memang ini yang nggak pernah lepas obat tuh kayak itu ya? Betul, itu hipertensi yang seperti itulah yang sekarang ini jadi PR. Nah, setidaknya kalau kita memahami bahwasanya memang minyak zaitun ini dalam jangka panjang penggunaan bisa berpengaruh terhadap tingginya tekanan darah, ini bisa menjadi menu yang dimasukkan dalam konsumsi harian. Sehingga kita tidak berpikir makan obat, tapi makananlah yang menjadi obat. Karena memang minyak zaitun kan posisinya ketika diteliti terhadap hipertensi itu sebagai diet Mediterranean. Diet itu dalam artian ya menu makanan sehari-hari mereka gitu. Baik, Masya Allah. Baik, tuh sahabat Sehat Nabawi, kita sudah bahas sedikit mengenai hipertensi. Insya Allah kita akan bahas mengenai manfaat zaitun untuk jantung ya. Setelah tekanan darah hipertensi tentunya, jantung, stroke itu juga banyak sekali yang diderita oleh orang-orang di Indonesia ini maupun di dunia. Nanti kita akan bahas khususnya mengenai zaitun mengatasi masalah penyakit-penyakit tersebut. Sampai ketemu di sesi-sesi yang lain. Salam Sehat Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasqi hayati Qur'an.